Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah kali ini adalah tentang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, seorang pencari kebenaran yang berpindah-pindah agama sebelum akhirnya menemukan Islam. Salman Al-Farisi lahir di Persia dari keluarga Majusi, yaitu penganut agama Zoroaster yang menyembah api. Ayahnya adalah seorang pemimpin dan pendeta Majusi yang sangat mengasihi Salman. Salman tumbuh sebagai anak yang cerdas dan taat. Namun, ia merasa ada yang kurang dalam agamanya. Suatu hari, ia mendengar suara nyanyian dari sebuah gereja Kristen. Ia pun tertarik untuk masuk dan mendengarkan ajaran Kristen. Ia merasa bahwa ajaran Kristen lebih sesuai dengan hatinya daripada agama Majusi. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan bergabung dengan para rahib Kristen. Salman Al-Farisi kemudian berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari guru-guru Kristen yang dapat mengajarkannya tentang agama. Ia belajar dari banyak rahib yang saleh dan bijaksana. Namun ia juga menemukan banyak rahib yang korup dan munafik. Ia pun merasa kecewa dengan keadaan gereja Kristen saat itu. Salman Al-Farisi akhirnya sampai di Syam, tempat tinggal seorang rahib tua yang sangat alim dan zuhud. Salman sangat menghormati rahib tersebut dan menjadikannya sebagai gurunya. Rahib tersebut mengajarkan Salman tentang nubuat akan datangnya seorang nabi akhir zaman yang akan membawa agama yang sempurna. Rahib tersebut memberikan 3 ciri-ciri nabi akhir zaman kepada Salman, yaitu ia akan berasal dari tanah Arab, ia akan menerima wahyu di gua, dan ia akan memiliki tanda nubuah berupa tahi lalat di antara kedua bahunya. Rahib tersebut juga memberitahu Salman bahwa nabi akhir zaman akan hijrah ke sebuah kota yang memiliki banyak pohon kurma. Salman Al-Farisi merasa tertarik dengan nubuat tersebut dan ingin bertemu dengan nabi akhir zaman. Namun, rahib tersebut meninggal dunia sebelum sempat memberitahu Salman di mana ia bisa menemukan nabi akhir zaman tersebut. Salman Al-Farisi pun mewarisi semua harta rahib tersebut dan mencari cara untuk pergi ke tanah Arab. Salman Al-Farisi kemudian bertemu dengan sekelompok pedagang Arab yang bersedia membawanya ke tanah Arab dengan imbalan sebagian hartanya. Namun, pedagang-pedagang tersebut ternyata adalah penipu yang menjual Salman sebagai budak kepada seorang Yahudi di Madinah. Salman Al-Farisi menjadi budak di Madinah selama beberapa tahun. Ia tidak putus asa, namun ia tetap berharap untuk bisa bertemu dengan nabi akhir zaman. Ia juga senang melihat banyak pohon kurma di Madinah karena ia ingat perkataan gurunya. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa ada seorang nabi baru yang datang dari Mekah ke Madinah. Ia pun penasaran apakah nabi tersebut adalah nabi akhir zaman yang dinubuatkan oleh gurunya. Ia pun mencari kesempatan untuk melihat dan mendekati nabi tersebut. Salman Al-Farisi berhasil menemui Nabi Muhammad SAW dan memberikannya sedikit makanan sebagai hadiah. Ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa makanan tersebut adalah sedekah. Nabi Muhammad SAW tidak memakan makanan tersebut, namun memberikannya kepada para sahabatnya. Salman Al-Farisi kemudian menemui Nabi Muhammad SAW lagi dan memberinya makanan lain sebagai hadiah. Ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa makanan tersebut adalah hadiah. Nabi Muhammad SAW memakan makanan tersebut dan juga memberikannya kepada para sahabatnya. Salman Al-Farisi merasa senang karena ia melihat 2 ciri-ciri nabi akhir zaman terpenuhi, yaitu berasal dari tanah Arab dan tidak menerima sedekah namun menerima hadiah. Ia pun ingin melihat ciri-ciri ketiga, yaitu tanda nubuah di antara kedua bahu Nabi Muhammad SAW.
Salman Al-Farisi mencari kesempatan untuk melihat punggung Nabi Muhammad SAW. Ia berhasil melakukannya ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat. Ia mendekati Nabi Muhammad SAW dari belakang dan mengangkat sedikit kainnya. Ia pun melihat tai lalat di antara kedua bahu Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi tidak dapat menahan diri. Ia langsung memeluk Nabi Muhammad SAW dari belakang dan mencium tai lalat tersebut. Ia pun menangis dan bercerita tentang perjalanan hidupnya dan nubuat gurunya. Nabi Muhammad SAW pun tersenyum dan menyambut Salman dengan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW kemudian membebaskan Salman dari perbudakan dengan membayar tebusannya kepada tuannya. Salman pun menjadi sahabat Nabi yang setia dan ikut berjuang bersama Nabi dalam berbagai perang. Salman juga dikenal sebagai seorang yang cerdas dan ahli ilmu. Salman Al-Farisi wafat pada tahun 35 Hijriah di Madain, Irak. Ia dimakamkan di sana dengan penghormatan yang tinggi. Ia meninggalkan jejak yang indah dalam sejarah Islam sebagai seorang pencari kebenaran dan akhirnya menemukan cahaya Islam. Demikianlah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi, seorang pencari kebenaran yang berpindah-pindah agama sebelum akhirnya menemukan Islam. Kisahnya mengajarkan kita tentang keikhlasan, ketekunan, dan kerinduan akan kebenaran. Kisahnya juga mengingatkan kita bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.